Ya pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Panitia SPMB 2026 SMA Negeri 32 Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang. Yes, izin Bang untuk memperkenalkan diri sebagai apa di SPMB. Oke, baik. Saya Heru Pikar dari SMA 32 Kabupaten Tangerang. Kebetulan pada tahun ini saya diberikan amanah oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang untuk menjalankan salah satunya hajat nasional tentang sistem penerimaan murid baru, di mana tahun 2026 ini memiliki sebuah sistem yang sangat berbeda dan melalui tahapan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang berdasarkan pada peraturan menteri. Baik Bang, sebelum kita melanjutkan statement dari Abang, di sini juga sudah ada Ketua LSM Pendidikan. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Pak Alberto. Ya, silakan Bang untuk perkenalkan diri Bang. Saya dari Ketua LSM bersama Peduli Pendidikan Bangsa. Perkenalkan, nama saya Toloban Manurung. Jadi kami datang ke sekolah SMA Negeri 32 mempertanyakan mekanisme yang dikatakan sistem penerimaan siswa baru lewat online. Semua katanya by system. Apa yang dimaksud dengan by system ini yang perlu kita pertanyakan. Baik, Bang Manurung, kita mulai dari Abang Fikar sebagai ketua SPMB ya, penerimaan murid baru tahun 2026. Ya, Bang Fikar, ini ada beberapa pertanyaan dari awak media, Bang. Ya, yang harus Abang memberikan statement ya khusus untuk SPMB 2026. Yang menjadi pertanyaan kami awal adalah terkait jalur ya Bang. Jalur namanya mutasi ya, atau perpindahan tugas orang tua calon murid yang diterima di SMA Negeri 32. Nah, kita mengikuti amanah atau menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 2008 itu terkait KIP ya, keterbukaan informasi publik, yang dimana publik menginginkan data by data ya Bang. Nah, dengan by system yang mulai di launching by system itu pada SPMB tahun 2025 kalau nggak salah. Betul ya, 2 tahun sekarang. Nah, seperti apa Bang? Ada berapa Bang slot yang diterima calon siswa-siswi melalui jalur mutasi Bang? Oke, jadi terkait masalah jalur mutasi, karena memang ini adalah jalur yang paling terakhir di mana siswa ini bisa mendaftarkan di sekolah negeri khususnya. Yang pertama, bahwa kita ini berjumlah 252 penerimaan. Ada pembagian presentasi dari jalur mutasi yang sebesar 5%. Artinya kebutuhan di kita itu ada 13 kebutuhan calon siswa yang harus kita isi. Tetapi karena ada presentasi dari sistem yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, sehingga 13 itu berkurang menjadi 12. Dari 12 itu kemudian perlu kita ketahui bahwa semua mekanismenya ini dijalankan melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh calon siswa, di mana calon siswa mendaftarkan berdasarkan sebuah sistem yang mana pada saat itu mereka mengupload ya, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan atau yang diminta oleh sistem. Sehingga betul apa yang tadi sudah ditanyakan, sistem ini berjalan dengan sistem, akan tetapi ada pertanyaan di mana ada sebuah fisik yang harus dibawa ke satuan pendidikan tersebut. Dinas Pendidikan sudah menyatakan bahwa ketika di jalur mutasi ini dilakukan secara sistem, otomatis ini adalah yang memverifikasi langsung di Dinas Pendidikan Provinsi Banten khususnya. Sehingga yang dilakukan oleh panitia hanya memantau sebuah seleksi yang dimana anak-anak itu dipastikan terpenuhi atau tidak. Sehingga kalau hari ini mungkin para awak media menanyakan tentang keterbukaan informasi publik, sebetulnya akses ini sudah bisa dibuka melalui informasi, di mana sistem ini bisa diakses oleh siapapun tanpa password dan tanpa ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Baik, jadi izin Bang, yang Abang bilang keterbukaan informasi publik, memang semua warga atau rakyat Indonesia bisa membuka melalui jalur online, oke?
atau melalui website Dinas Pendidikan. Yang menjadi pertanyaan adalah bukan melihat atau membuka, tetapi ya keterbukaan informasi publik bukan hanya sekilas dengan informasi secara lisan. Kami juga ingin mendapatkan bukti otentik dari 12 yang sudah diterima siswa melalui jalur mutasi untuk lebih menguatkan jalur sistem yang untuk mutasi. Seperti apa Bang tanggapannya? Apakah Abang dapat memberi informasi atau terkait data tersebut kepada awak media Bang? Ya, jadi sampai saat ini kita sudah memverifikasi berkas secara manual dan memang semuanya itu berdasarkan apa yang sudah diupload oleh calon siswa tersebut. Sehingga kemudian tugas itu menjadi pelimpahan dari kami panitia kepada panitia MPLS. Sehingga kemudian anak tersebut dinyatakan bisa diterima di sekolah SMA Negeri 32. Baik, Abang sebagai ketua panitia, kembali lagi terkait jalur mutasi Bang. Kalau pendapat Abang pribadi, yang namanya jalur jalur mutasi yang harus dilengkapi oleh calon siswa itu seperti apa Bang? Oke, yang pertama itu adalah syarat mutlaknya di dalam mutasi itu adalah surat perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua yang dimaksud ini adalah ketika orang tua itu bekerja di salah satu pekerjaan, baik itu BUMN, perusahaan negara, dimaksud BUMN itu kemudian ASN atau PNS dan sebagainya, TNI Polri, di mana ketika dia bertugas di satu wilayah kemudian dipindah tugaskan, itu menjadi sebuah syarat mutlak di mana surat tugas itu menjadi syarat ketika dia ingin mendaftarkan siswa tersebut ke sekolah yang dituju. Baik, jadi namanya perpindahan itu Bang, ya. Kalau awak media melihat adalah perpindahan dalam dua hal Bang. Perpindahan tugas itu bukan sesama dari kabupaten, betul Bang? Ya, perpindahan tugas itu adalah perpindahan dari kota ke kabupaten atau dari provinsi lain. Itu yang disebut perpindahan. Ya, kenapa? Perpindahan itu akan menetap, pindah di satu tempat, dia bertugas. Bukan gitu Bang ya. Nah oleh sebab itu media ingin mempertanyakan Bang, apabila kami temukan data bahwa orang tersebut yang mendaftar di SMA Negeri 32 ternyata domisilinya masih tetap, ya surat pindahnya ada, khusus yang paling rentan Bang adalah atas nama perusahaan. Ya, itu kami harus mendapatkan bukti fisiknya yang berupa surat pindah ada stempelnya Bang. Ya, begitu juga TNI Polri, ASN, semuanya harus transparan Bang. Ini yang kami harapkan dari Ketua Panitia SMA Negeri 32. Nah, untuk itu kita akan mempertanyakan Ketua Pendidikan LSM. Silakan Bang, statement seperti apa Bang? Jadi kalau jalur mutasi atau perpindahan tugas ini tidak cukup hanya surat dari antar instansi, yaitu surat tugas, ya, perpindahan surat tugas. Tidak hanya itu, harus didukung dengan perpindahan domisili juga. Oh. Jangan sumpamanya dia pindah dari Legok ke Curug, kan? Itu harus didukung perpindahan domisili juga. Kalau perpindahan tugas dia dari Legok ke Curug, sementara dia tidak pindah domisili, bagaimana mungkin ini namanya mutasi? Yang mutasi kan orang tuanya, bukan berarti si anak tidak ikut, kan begitu. Dalam hal ini anak kan harus ikut juga pindah domisili. Jadi domisili juga, maksud Abang domisili juga harus diikut sertakan ya. Didukung oleh data tersebut ya. Data perpindahan domisili. Ya. Itu yang menurut saya perpindahan mutasi. Yang sebenarnya ya. Iya, yang sesungguhnya seperti itu. Iya, jadi sistem juga hanya menerima melalui pendaftaran ya, tetapi persyaratan utama itu fisik daripada calon, data fisik maksud kami itu harus juga dilengkapi oleh sekolah ya. Didukung ya. Gimana tanggapannya Abang ya, memang kan Ketua? Tadi, saya di awal menyatakan bahwa syarat mutlaknya itu adalah surat tugas. Ya.
terkait masalah perpindahan domisili itu juga menjadi lampiran yang harus dilampirkan. Gitu. Karena memang ada ketentuan-ketentuan di mana setelah melampirkan surat perpindahan orang tua, maka di dalam permintaan kami juga harus melampirkan surat di mana pindah domisili wilayah. Itu memang menjadi sebuah permintaan dari kami. Persyaratan. Menjadi persyaratan dari Ya, kami, bukan permintaan, persyaratan. Persyaratan dari kami karena memang ini sesuai dengan arahan dan sistem yang sudah ditentukan. Bahkan sistem ini adalah sebuah wadah yang sebetulnya sebuah wadah di mana untuk memposisikan bagi calon pendaftar itu melalui rumah yang sudah disiapkan atau wadah yang disiapkan. Adapun mekanisme-mekanismenya sebetulnya itu sudah diatur melalui peraturan gubernur yang diturunkan secara juklak dan juknisnya, sehingga itu kemudian menjadi poin-poin ketika kami ambil contoh di dalam penerimaan sistem murid baru pada saat ini, dan mungkin sebelumnya juga sama, hanya ada tambahan referensi di mana ada beberapa tahapan lingkungan, wilayah, afirmasi, prestasi non akademik, kemudian ada mutasi. Tahapan-tahapan tersebut juga melalui sistem dan pembobotan yang sudah dibuat. Baik. Jadi untuk mutasi kami mengharapkan bukti otentik dari pihak sekolah ya untuk kita taat dalam perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga pertanyaan awak media, ada 2 jalur yang akan kami pertanyakan, Bang. Yaitu jalur prestasi. Seperti apa instrumen dari sekolah? Prestasi yang akademiknya dulu, Bang. Silakan waktunya. Oke, menjawab daripada pertanyaan prestasi akademik, instrumennya yang harus dilengkapi itu apa sih? Sebetulnya yang harus dilengkapi itu hanya 2 syarat. Syarat adalah rapot di mana dihitung dari semester 1 sampai dengan 5, dan kemudian ada satu tambahan referensi di mana harus ada tes kemampuan akademik yang pada saat ini itu menjadi sebuah syarat di dalam pendaftaran sistem. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, rapot dari 1 sampai 5 itu kemudian dihitung rata-rata dan dibagi menjadi nilai, yang kemudian nilai akhir dari pembagian tersebut dibagi menjadi 70%. Kemudian terlihatlah hasil nilainya yang kemudian dibagi dari nilai TKA. TKA juga sama, hitungan dari nilai yang sudah dibagi ke 30%. Sehingga dari jumlah pembagian itu ditambah dan itu menjadi sebuah nilai. Jadi izin, Bang. Pertanyaan awak media, Bang, kembali. Untuk prestasi, apakah data dari fisik tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan, makanya bisa diketahui nilai diterima atau tidaknya? Seperti itu atau gimana, Bang? Ya, yang jelas kami tidak mengirimkan nilai ke Dinas Pendidikan secara fisik, akan tetapi Dinas Pendidikan sudah mengetahui bahwa mereka itu mengumpulkan semua file-file tersebut. Ya, jadi mungkin File-file seperti apa, Bang? File yang sudah diupload oleh calon siswa. Itu file yang diminta oleh sistem, yang kemudian di dalam sistem itu nilai harus dimasukkan oleh calon siswa gitu. Calon siswa. Gitu ya. Oke. Nah, kembali pertanyaan awak media terkait untuk non akademik. Ya, jadi seperti apa, Bang? Non akademik bahkan ini menjadi 3 instrumen yang harus dipenuhi. Di sisi lain dia harus memenuhi nilai akademiknya, rapot 1 sampai 5, kemudian dia harus memenuhi nilai TKA, dan ditambah 1 referensi yaitu sertifikat. Di mana sertifikat pun itu diaturnya oleh peraturan di dalam sistem itu sendiri, bahwa sertifikat yang diakui di dalam penerimaan sistem murid baru ini adalah sertifikat yang paling dasar itu adalah di tingkat kabupaten. Baik. Kabupaten berjenjang bobotnya menjadi lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional, dan selanjutnya. Jadi itu menjadi salah satu instrumen yang harus dipenuhi bagi calon siswa yang mendaftar. Baik. Jadi non akademik, Bang. Kalau sertifikat banyak, Bang, ya kan? Di luar sana bisa mencetak sertifikat. Mau kejuaraan apapun bisa. Ya kan? Kriteria yang diterima oleh sekolah seperti gini, Bang. Untuk mensahkan, mengabsahkan bahwa calon siswa tersebut benar-benar berprestasi di bidang olahraga, contoh. Itu kan seharusnya kami mendapatkan beberapa bukti bahwa itu harus berbarcode.
untuk dapat kita cek keabsahan kejuaraannya. Kan itu. Seperti apa di sekolah SMA Negeri 32, Bang? Iya, jadi sebetulnya dulu pernah kami ingin melakukan di mana sistem verifikasi secara manual. Akan tetapi karena di dalam sertifikat itu sudah menunjukkan di mana kualitas siswa ini adalah siswa yang berprestasi, sehingga kami meyakinkan bahwa itu semua nanti akan kita lihat, gitu. Akan kita lihat secara kompetensi dari calon siswa tersebut. Jadi tidak ada, Bang, seperti cek recek dari sekolah, hanya mengikuti sistem yang ada gitu. Tidak ada cek recek bahwa itu murni adalah seorang atlet juara sekian dan sertifikatnya absah atau tidaknya, tidak ada cek recek dari sekolah atau gimana, Bang? Kenapa kami tidak melakukan cek recek dari sekolah? Karena memang sekolah tidak bisa mengecek itu. Alasannya, Bang? Alasannya karena kalaupun seandainya ada kesalahan dari apa yang diupload oleh calon siswa, itu akan tertolak secara langsung di sistem tersebut. Itu sehingga siapa yang kemudian ingin melakukan kecurangan itu akan tertolak secara dengan sendirinya, seperti itu. Itu. Ya, gimana tanggapan Bapak Manurung terkait jalur-jalur yang bikin masyarakat ini tidak nyaman untuk bisa bersekolah di sekolah yang dituju, khususnya sekolah negeri? Seperti apa, Pak Manurung? Kalau saya melihat dari beberapa jalur sistem penerimaan atau penjaringan siswa baru, yang paling sangat kami soroti itu jalur domisili wilayah namanya. Jalur domisili wilayah penentunya juga nilai, bukan jarak. Bisa saja yang jaraknya jauh di ujung kulon karena nilainya tinggi Diterima. bisa diterima dibanding dengan yang jaraknya dekat di sini nilainya rendah. Berarti itu menurut saya itu bukan jalur zonasi domisili lagi namanya. Ya, itu udah jalur prestasi karena nilai penentu. Iya, jadi itu yang menyebabkan masyarakat di sekitar SMA 32 kemarin demo seperti Rancagong, rumah saya Pak di belakang sekolah ini nggak masuk. Kenapa yang dari Kadu, yang dari Parung Panjang bisa masuk katanya. Kalau itu memang benar jalur zonasi domisili kan. baik. Jadi bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa sistem itu untuk survei awalnya tidak akurat, ya, dan membingungkan masyarakat. Awak media menyoroti tajam terkait zonasi yang abang bilang tadi. Zonasi. Ya, kalau memang zonasi adalah jarak tempuh, ya kan, dari sekolah ke rumah calon siswa. Itu kalau lazimnya. Tetapi kalau disuruh lagi berperang dengan nilai, ya, ini sebenarnya apa yang sistem inginkan? Ini kan membingungkan, Iya. ya kan? Dinilaikah atau Di jarak. di jarak radiusnya? Seperti apa, Bang? Sebenarnya, Bang? Oke, jadi kebetulan kami pun sudah melakukan monem. Yang pada saat itu kami didatangi oleh BPMP Provinsi Banten langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami menanyakan hal tersebut terkait masalah wilayah. Memang itu adalah sebuah rumusan di mana hari ini Indonesia mengalami sebuah degradasi atau kemunduran dari calon peserta didik itu di dalam sebuah akademik. Sehingga kemudian Menteri Pendidikan merumuskan melalui peraturan yang kemudian diturunkan kepada daerah-daerah, sehingga kemudian perlu kita pahami bersama kenapa tadi ada pertanyaan wilayah kok masih diatur oleh yang namanya jarak. Oke. Pertama, kami mengatur bahwa setiap satuan pendidikan itu boleh mengajukan di mana sekolah itu bertempat tinggal. Contoh, SMA 32 itu ada di Kecamatan Curug. Kecamatan Curug, akan tetapi kita sadari bahwa SMA 32 itu berbatasan dengan Kecamatan Legok. Sehingga kami mengajukan dua wilayah.
kecamatan tersebut, Curug dan Lego. Sehingga kita perlu ketahui bersama bahwa di setiap kecamatan itu terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Ya. Sehingga kemudian tadi ada beberapa warga yang menurut cara pandang kita itu berdekatan dengan sekolah akan tetapi tidak masuk, kemudian jauh dari jarak sekolah itu masuk, itu bukan dilihat dari berdasarkan sebetulnya jarak. Yang harus kita pahami itu adalah dia masuk nggak di dalam kecamatan Curug, dia masuk nggak di dalam kecamatan Lego. Baik. Gitu. Jadi begini, Bang Fikar, habis MPLS kan sebentar lagi akan namanya ada daftar ulang, kalau nggak salah ya. Jalurnya seperti itu toh. Nah, kami dari pihak media ingin meminta ya bukti otentik ya terkait fisik daripada calon siswa-siswi yang diterima melalui jalur untuk mutasi. Ini banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat ke awak media. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat ya melalui sesi wawancara saat ini untuk dapat didengar langsung oleh sekolah dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Banten ya, bahwa untuk daftar ulang calon siswa jalur apapun wajib memberikan data mereka, yaitu data fisik untuk penunjang daripada hasil penerimaan SPMB 2026. Seperti itu kan Bang? Kapan rencananya mau daftar ulang di SMA Negeri 32 Bang? Ini sedang kita rumuskan karena memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga kemudian nanti kita akan sampaikan melalui informasi publik kami, yaitu di Instagram sekolah SMA 32. Oh ya Bang, satu lagi Bang sebelum kita tutup untuk sesi wawancara ini Bang. Yang menjadi sorotan media dan juga masyarakat Bang, itu khusus untuk semua jalur itu Bang ya, itu apakah sudah benar-benar murni atau seperti apa Bang? Ya, pandangan kami dalam sistem penerimaan murid baru khususnya di sekolah kami SMA 32, kami rasa semuanya murni sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dinas Provinsi Banten, kemudian Gubernur Banten, dan kemudian kami sebagai pelaksana di tingkat yang paling dasar dalam menerima calon siswa murid baru. Baik. Mungkin ada yang mau Abang Manurung sampaikan untuk penutup Bang, silakan waktunya. Ya, udah cukup. Cukup ya. Ya, demikianlah sesi wawancara kami bersama Ketua SPMB 2026 SMA Negeri 32 Curug dan juga bersama Ketua LSM Pendidikan. Atas nama jajaran direksi, saya Alberto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang.